Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, sudah nyambung ini? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Masih berapa ini? 12 ya? Oke, 2 lagi. Tapi boleh dimulai? Saya mulai ya, Mbak Rahma? Iya, Bu. Mbak Rahma dan siapa? Wakilnya siapa ini? Monik, Bu. Monica. Iya, Bu. Oke. Dimulai ya, Mbak Monik dan Mbak Rahma Amalia. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian pada pendidikan dan latihan KKN yang kedua. Agenda hari ini adalah pemaparan dan perbaikan proposal dengan judul pelaksanaan KKN Dusun Payak Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, yang akan disampaikan oleh ketua kelompok dan wakilnya ya, Iya, Bu. atau yang lain. Iya. Silakan, disilakan, monggo Mbak. Ini disampaikan mulai awal, Bu, ya, dibacanya. Oke, jelaskan juga ke teman-temannya dan saya. Ya. Ini ke bawah. Nah, ini. Mulai dari analisis situasi ya, Bu. Setelah kami melakukan survei kemarin, di Desa Candiwates ini kan terdapat beberapa tempat wisata. Beberapa tempat wisata itu yang nantinya akan kami promosikan dengan cara membantu promosi wisata yang ada di Candiwates ini. Nah, yang kemarin sudah saya jelaskan kan di Candiwates ini ada Candi Jawi, Candi Ubud, sama kolam ikan koi, serta pasar jajanan desa. Nah, itu kan di sini juga di Desa Candiwates kan ada program desa, yaitu menjadikan Desa Candiwates menjadi desa wisata. Namun sayangnya program tersebut terhambat karena adanya pandemi COVID. Kemudian analisis situasi selanjutnya yaitu di Desa Candiwates terdapat 1 orang yang terdampak COVID yang merupakan warga setempat. Warga tersebut sudah sembuh dari COVID, namun masyarakat kurang waspada terhadap pandemi COVID dengan ditandai banyaknya warga yang masih tidak menerapkan protokol kesehatan. Banyak tempat yang masih membutuhkan tempat untuk mencuci tangan di bagian depan lokasi seperti masjid dan musola. Selain itu, di era COVID ini juga diberlakukan sistem jaga malam oleh warga setempat biasanya itu untuk mendata setiap warga lain masuk ketika malam hari. Tetapi tempat yang digunakan untuk menjaga itu kurang layak. Berdasarkan hasil pengamatan dan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa
Desa Candiwates membutuhkan edukasi tentang protokol kesehatan, pola hidup sehat, fasilitas yang mendukung di tengah pandemi COVID, serta penambahan spot foto di salah satu tempat wisata yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung promosi tempat wisata yang ada di Candiwates. Kemudian masalah yang dihadapi. Berdasarkan analisis kita ambil 3 permasalahan. Yang pertama yaitu kurangnya promosi daerah wisata di Candiwates. Yang kedua yaitu kurangnya kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan di masa pandemi COVID. Dan yang ketiga yaitu kurangnya edukasi terhadap pola hidup sehat dan bersih serta penerapan protokol kesehatan. Nah, dari permasalahan tersebut, kita memiliki rencana untuk memecahkan masalah. Yang pertama yaitu pembuatan spot foto di salah satu tempat wisata. Nah, itu dari tempat wisata yang saya sebutkan tadi, ada satu tempat wisata yaitu di yang kolam koi itu menurut saya itu masih kurang karena itu kan masih dalam tahap pembangunan. Jadi nantinya kita bisa membantu dalam pembuatan spot foto. Nah, kebetulan kemarin pas survei kita juga sudah bertemu dengan pemiliknya secara langsung. Oh ya, kalau yang di berita tempat itu kan sebenarnya diakui oleh milik Karang Taruna, namun ternyata pas waktu kita survei itu milik pribadi namun dibantu oleh pihak desa. Nah, kebetulan pas kita ke situ dan bilang tentang program kita, beliau juga menyetujui dan beliau meminta kita kalau mau membuat spot foto itu beliau sudah memiliki bahan untuk dijadikan seperti sampan, itu nanti kita tinggal yang mengerjakan saja, seperti itu. Jadi nanti sebelum kita melakukan promosi tempat-tempat wisata, itu kita membantu untuk pembuatan spot foto di salah satu tempat wisata tersebut. Selanjutnya, membuat tempat cuci tangan dan membenahi pos jaga. Nah, di sini kan terdapat beberapa tempat ibadah seperti masjid, musola. Itu kan di sini pas waktu kita lihat itu belum tersedia tempat untuk mencuci tangan tersendiri. Nah, rencana kita ingin memberikan tempat untuk mencuci tangan di depan tempat-tempat tersebut. Di sini ada satu masjid dan 3 musola yang rencananya nanti akan kita berikan tempat cuci tangan di situ. Ya, 3 musola. Untuk yang pos jaga itu di sini ada 3 pos jaga. Nah, dari ketiga tersebut mungkin kita ambil salah satu saja, kita pilih yang kelihatannya kurang layak. Nah, itu nanti bisa kita bantu untuk pengecatan atau memperbaikinya, seperti itu, Bu. Itu posnya tidak terlalu besar, posnya itu kecil, jadi mungkin mudah untuk dibenahi seperti itu. Kita mungkin cuma mau cat ulang dan menghias seperti itu. Dan membersihkan. Iya. Kemudian rencana pemecahan masalah yang ketiga yaitu mengadakan sosialisasi mengenai pola hidup sehat dan penerapan protokol kesehatan. Nah, ini sosialisasinya kita lakukan sosialisasi untuk anak-anak yang ada di Dusun Payak. Nah, itu kami kemarin kan sudah ke kepala desa meminta izin apakah boleh atau tidak jika kita mau KKN di sini. Nah, beliau ternyata sudah mengizinkan, dan kami juga sempat bertanya kalau misal mau mengumpulkan anak kecil untuk kita ajar itu bagaimana. Nah, beliau menyetujui. Beliau juga menitipkan pesan sebaiknya kita kalau mau mengajar itu awalnya kan rencana kita itu mau mengajarkan tentang bahayanya COVID kepada anak-anak. Namun kata kepala desa itu lebih baik kita mengajarkan mengenai bagaimana pola hidup sehat di tengah pandemi COVID ini.
kata beliau juga, beliau menyetujui kalau misal kita mau mengumpulkan anak-anak itu. Tapi ya, tapi tidak terlalu banyak, mungkin 15 sampai 20 anak, seperti itu. Kemudian rencana pelaksanaan kegiatan. Program kerja KKN Cendewates 2020. Yang pertama yaitu program edukasi hidup sehat dan menjaga kebersihan. Nah, ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dari sosialisasi mengenai pola hidup sehat dan penerapan protokol kesehatan. Nah, itu bentuknya kita menggunakan program edukasi hidup sehat dan menjaga kebersihan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang ada di Dusun Payak, Desa Cendewates yang sedang menempuh pendidikan TK sampai kelas 3 SD. Program ini bertujuan melatih dan memberi pengetahuan tentang hidup sehat dan menjaga kebersihan. Program ini berisi senam ringan, pembagian masker, penayangan video tentang kebersihan, praktik cara mencuci tangan. Program yang kedua yaitu pembuatan tempat cuci tangan dan pengecatan pos jaga. Itu tadi sudah saya sebutkan bahwa terdapat 3 pos jaga yang nantinya akan kita pilih salah satu saja untuk kita cat atau kita hias. Kemudian yang tempat cuci tangan itu nanti kita akan mendistribusikannya ke 1 masjid dan 3 musola. Nah, pada waktu pendistribusian itu kita tidak hanya memberikan tempat cuci tangan, tetapi kita juga membersihkan area sekitar tempat ibadah tersebut. Kita juga nantinya menyemprotkan disinfektan di tempat ibadah tersebut. Program yang ketiga yaitu program pembuatan spot foto. Nah, tujuan dari program ini untuk mendukung promosi. Jadi sebelum melakukan promosi kan kita membuat spot foto terlebih dahulu agar promosi kita lebih menarik. Bentuk dari kegiatan ini yakni pembuatan sampan di kolam ikan koi. Pembuatan sampan dilakukan sebagai transportasi mini yang dapat digunakan untuk mengarahkan objek pada foto pemandangan yang bagus dan instagramable yang sedang hits di kalangan remaja. Nah, itu kita juga sudah berdiskusi dengan pemilik kolam tersebut. Nah, beliau juga mengizinkan kalau misal kita mau membantu dalam pembuatan spot foto itu. Nah, beliau kan sudah memiliki bahan-bahan untuk spot foto tersebut, nanti kita tinggal mengerjakannya saja. Nah, setelah kita membuat spot foto itu, ada program promosi pariwisata Desa Cendewates. Nah, program promosi ini bertujuan untuk memperkenalkan tempat wisata di Desa Cendewates, yaitu objek peninggalan bersejarah berupa Candi Jawi, Candi Ubud, kolam ikan koi, serta pasar jajanan desa. Candi Ubud itu bukan candi ya, itu seperti homestay, ada kolam renangnya, terus ada tempat kayak tempat makan atau warung seperti itu. Terus ada tempat karaoke seperti hiburan keluarga, seperti itu tempatnya. Itu dibuka untuk umum juga. Dan setelah Candi Ubud ada kolam ikan koi serta pasar jajanan desa. Nah, tempat pasar jajanan desa itu kemarin kita kan sudah survei ke situ. Nah, itu tempatnya sudah tersedia, sudah ada kamar mandi, sudah siap untuk digunakan. Namun karena adanya COVID ini, katanya BPD yang mengurus desa tersebut itu masih belum bisa dibuka. Jadi mungkin pas waktu kita mempromosikan tempat itu, kita kasih tambahan tulisan opening soon atau itu. Kemudian promosi ini dilakukan secara online melalui media sosial Instagram, YouTube, dan Facebook. Bentuk promosi dalam hal ini berupa foto dan video yang di dalamnya berisi deskripsi dan keunggulan dari pariwisata desa setempat. Sudah, Bu.
Iya, sudah itu dari saya, Bu. Pemaparan mengenai proposal KKN di Desa Candiwates. Halo, Iya, sudah selesai Mbak Rahma? sudah, Bu. Oh maaf, saya harus ke toilet itu. Urusannya belum tuntas, tadi balik lagi ke toilet. Aduh, saya tinggal. Oke, oke, mohon maaf teman-teman. Sebentar ya. Oke, singkat ya berarti ya. Karena kelompok mana itu Grati itu lama. Jadi saya kira ini agak lama nih. Oke, baik. Ini ya, saya mau menyampaikan yang pertama. Iya, KKN itu fokus ke desa, jadi bukan dusun, Mbak. Kalau bisa tidak hanya pada dusun payak, tapi ada dusun yang lain, berarti basisnya desa. iya, Kalau basisnya desa, kalau bisa juga jangan satu dusun, jadi 2. iya, Gitu Bu. ya, karena basisnya desa. Jadi kalau basisnya desa itu kemungkinan dusun itu lebih dari 1. Begitu ya, itu Iya, masukannya. Kemudian ini judulnya jadi apa nih? Ini judulnya belum muncul ya. Program pengembangan program desa misalnya gitu ya. Pengembangan program desa Candiwates Candiwates. berkaitan dengan upaya menghadapi masa pandemi misalnya begitu. Kan harus dibuat judul. Pengembangan program desa, coba catat saja. Pengembangan program desa Candiwates dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Tuh. Ini judulnya belum ada soalnya. Oke, kemudian lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan kenapa bentuknya beda dengan yang lain? Nanti silakan, atau nanti saya beri contoh desa yang Kecamatan Grati ya. Lembar pengesahan itu ada template-nya khusus. Gitu ya. Ada template khusus. Jadi ada berapa jumlah ini, siapa ketuanya, detail profil ketuanya, nanti ada template-nya. Nanti saya beri contoh file dari Grati ya, Mbak Rahma ya. Iya, Bu. Sehingga ada perubahan bentuk lembar pengesahan.
Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Analisis situasi mengerucut pada 3 permasalahan. Yang pertama, promosi daerah wisata yang minim, kemudian kualitas sarana dan prasarana yang masih kurang, dan yang ketiga, edukasi berkaitan dengan pandemi. Oke, berdasarkan rumusan masalah itu pemecahannya apa? Oke, nomor 1, kurangnya promosi daerah wisata. Pemecahannya dengan Kita melakukan promosi atau membuat promosi berupa video, itu semacam video vlog yang nantinya akan diunggah di YouTube, seperti itu, Bu. Itu nanti langsung gabungan dari beberapa wisata yang ada di sini. Oke, kalau saya simpulkan di sini itu, saya harus membaca jadwalnya ini ya. Ada berapa program, Mbak? Ada 3, di dalamnya itu ada beberapa kegiatan nantinya, Bu. Iya, maksudnya program sama kegiatan sama beda? Maksud saya itu ada 3 program utama, ada 2 program utama dan ada 1 program tambahan yang berupa edukasi tadi, itu masuk ke dalam program tambahan, Bu. Oh, kenapa nggak pakai utama semua? Kenapa pakai tambahan? Ya, jadi ya ini sekalian belajar nih, jadi belajar sebelum skripsi ya. Jadi kalau ada ini masalahnya dihadapi 3, rencana pemecahan masalah itu kan dengan program tadi. Iya. Programnya ada 4, gitu ya. Iya. 1, pembuatan foto, oke. Itu untuk menjalankan masalah yang pertama, menyelesaikan masalah yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, pengenalan objek wisata, kan sendiri. Spot foto sendiri, objek wisata sendiri kan? Iya. Yang dipromosikan. Nah, itu berarti kan 2 program yang harus kamu tulis di bagian C. Rencana pemecahan masalah dengan apa? Mempromosikan melalui media sosial. Yang kedua, pembuatan spot foto. Oke, gitu ya. Kemudian, nah, jadi ditambahkan dibagi. Rencana pemecahan masalah itu ya program saudara itu yang memecahkan. Kegiatan itu. Program itu ya kegiatan itu, gitu ya. Ada tambahan 1. Kemudian yang kedua, kurangnya kualitas sarana dan prasarana dengan apa? Membuat tempat cuci tangan dan membenahi pos jaga. Iya. Itu pos jaga apa, Mbak? Masuk jaga untuk masuk desa atau? Masuk dusun. Masuk dusun? Iya. Ya jangan dusun lah. Kalau desanya sudah bagus ya nggak usah berarti. Fokusnya desa. Oh iya. Bukan dusun. Ya, kalau dusun ya 2 dusun lah, jangan 1 dusun. Iya, Bu. Gitu ya? Iya. Ya, nanti ini sudah diskusi belum dengan kepala desanya? Kemarin masih minta izin boleh atau tidak untuk KKN di sini. Karena kan ada anak dari universitas lain yang katanya mau KKN di sini itu tidak boleh seperti itu. Jadi kemarin sebelum membuat program, kami langsung itu minta izin dulu boleh atau tidak, seperti itu, Bu. Belum dijawab kah? Sudah. Beliau mengizinkan untuk kita KKN di sini. Ya berarti kan mengizinkan, tapi ada informasi kah? Sebenarnya program desa itu apa? Belum, Bu. Masih belum diskusi. Nah, paling gampang itu tanya. Nah, suaranya Mbak Rahma kok kecil ya? Kok kecil suaramu? Coba tes lagi, Mbak. Tes. Mbak Rahma, tes. Coba Mbak Monica, gimana? Mbak Monica, halo gitu. Halo? Oh, kok kecil ya masuk ke saya ya? Halo? Suara saya keras nggak? Keras. Oh, keras ya? Wah, suara kalian kecil nih, anaknya kecil soalnya paling imut-imut ya. Iya. Iya. Itu ya. Paling gampang itu, terutama begini Mbak, membenahi pos jaga itu kan juga nggak hanya butuh fisik, butuh modal, butuh kehadiran, ini agak repot kan gitu ya. Iya. Jadi apalagi dusun ya, nggak usah kalau dusun.
Paling gampang itu tanya program desa itu apa, satu saja Pak, apa yang bisa kita bantu, tapi jangan fisik Mbak. Saran saya jangan fisik begini, jangan. Ini kan meminimalisir kehadiran mahasiswa untuk berada di lokasi kan sebenarnya. Iya. Harapannya bukan fisik. Jadi tadi misalnya membuat spot foto itu kan lebih banyak kreasi ya daripada nyiapkan alat-alat kan. Iya, alatnya kan Ya sudah kan lebih banyak disediakan kreasi juga. kan. Nah, itu dia. Itu dia. Kalau saran saya kan nanti ada pembukaannya silakan melalui daring. Tapi kan minimal inilah apa basa-basinya itu Pak, mungkin ada program desa yang bisa kami bantu Pak, tapi bukan dalam bentuk fisik itu begitu. Misal ini Mbak, kira-kira bisa nggak Mbak administrasi ini seperti ini, masih seperti itu. Masalah mereka itu biasanya administrasi kok Mbak. Gitu, satu saja meminta program desa yang mungkin bisa dibantu. Gitu, nawari saja, tapi kalau dikasih banyak jangan, minta satu saja. Itu lebih mudah daripada ya tapi jangan bilang satu saja, tapi lebih mudah daripada kemudian sudah menyiapkan sarana prasarana lah, tambah susah kalau itu. Iya Bu. Ya kan, kalau membuat tempat cuci tangan kan sederhana, tapi kalau membenahi pos jaga ya enggak lah. Bukan prioritas dari KKN maksudnya itu. Ya, yang ketiga kurangnya edukasi terhadap pola hidup sehat. Oke, kalau misalnya sosialisasi pola hidup sehat boleh, penerapan protokol oke, nggak masalah, gitu ya. Iya. Pertanyaannya adalah, tadi ada berapa program nih jadinya? 4 ya? Nah, ini sudah 4 ya Mbak? Iya 4. Oke, 4 PIC-nya siapa ini? 4. Kalau ini ada 15, Monica dan Rahma ini sebagai koordinator semua kegiatan, sisanya 13. 13 ini setiap program harus ada PIC dan anggotanya. Nanti langsung dipilih. Misalnya Riza Ardian, gitu ya. Saya cocoknya itu kalau ngajar Bu, saya bagian edukasi, silakan. PIC yang mana? PIC edukasi misalnya begitu, program edukasi, gitu ya. Semuanya harus kebagian jadi PIC dan anggota PIC. Satu program 3 ya berarti ya? 3 apa 2 ini? 3 orang dalam satu kelompok untuk membawahi atau memastikan program ini jalan. Karena Rahma sama Monica koordinasi untuk semuanya. Izin ke kepala desa, pembukaan penutupan, itu kan ketua dan wakil yang paling berperan. Nah, PIC kegiatan nanti harus dipegang oleh yang lain. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, program edukasi. Nah, ayo, siapa nih program edukasi hidup sehat? Siapa yang ngajukan dulu? Ayo yang lain nih, jangan Monica sama Rahmat Pak nih. Ayo Riza, Afriza, Arda, Fahita, ayo milih satu. Riza, coba Riza Ardian. Ya, kalau kamu disuruh milih, kamu sek dengan program yang mana? Boleh 2, boleh 3, boleh 1. Ya, oke. Berarti Riza bagian promosi pariwisata dan pembuatan spot foto. PIC-nya nanti di bagian mana misalnya gitu ya. Tapi anggota di yang lain untuk membantu. Gitu ya. Oke, saya tanya dulu program promosi wisata PIC-nya Riza Ardian, catat Mbak. Oke. Ya, apa bentuknya? Ya, Za. Promosinya piye, Za? Promosinya piye ini? Apa yang mau dilakukan? Sebelum sampai ke sana, ya, sebelum sampai pembuatan vlog, sebelum sampai unggah di YouTube, apa yang Riza lakukan dulu? Apa yang Riza lakukan lebih dahulu? Untuk
Nah, oke. Itu bagian dari jadwal yang harus Riza tulis di sini. Jadi 1 bulan itu isinya bukan 4 program tok, Mbak Monica dan Rahma. Tapi yang Riza lakukan ini yang pertama, dia ngambil data berupa foto dan merekam. Itu tulis di sini. Tulis di hari keberapa. Begitu ya. Nah, tulis misalnya tanggal 2. Tanggal 1 pembukaan saja. Oke. Tanggal 2 programnya Riza misalnya persiapannya bentuk apa langsung ditulis saja, bukan persiapan begini tapi mengambil data untuk program ini, gitu ya. Iya, Bu. Nah, atau koordinasi untuk pengumpulan data berkaitan dengan program promosi pariwisata. Nah, itu tanggal 2. Jadi jangan lupa setiap kegiatan, setelah kegiatan itu yang bawah ada evaluasi. Mana evaluasinya? Belum ada di sini. Oh, ada ya. Oke. Evaluasi. Gitu ya. Jadi setiap kegiatan harus ada PIC, Mbak Rahma dan Monica. Anggota PIC, karena programnya cuma 4, anggotanya harus ada. 1 orang boleh berada di beberapa program. Jadi Mbak Rahma nggak boleh sendirian, ini nanti kasihan. Jadi harus dibantu pada beberapa program ya, untuk memastikan semuanya jalan. Kemudian pastikan, jadi Riza ini memastikan program ini dilaksanakan kapan, Mas. Gitu ya. Oke, sudah. Oke, kemudian biayanya. Nah, sudah direng-reng belum? Ini kebutuhan kalian selama KKN berapa? Monica, sudah dihitung? Masih dihitung, Bu. Nah, Masih proses. iyalah. Lah, masih proses ya. Jadi, saya membayangkan kalau offline itu kebutuhan mahasiswa itu banyak. Bukan kebutuhan program. Kebutuhan mereka datang ke sana dulu. Mereka harus makan 3 kali. Mereka harus siapkan kebutuhannya selama sebulan di tempat atau lokasi KKN itu sudah berapa, tinggal ngitung saja. Akhirnya apa? Pengen menghemat, mereka masak, belanja ke pasar untuk 15 anak. Kenapa ya? Mereka merasa, lah kalau kita beli terus ya mahal, Bu. Hanya masak. Itu kebutuhan pribadi, belum program. Nah, berkaitan dengan program, akhirnya yang mereka lakukan ya lebih banyak, akhirnya bentuknya soft skill. Nah, kalau ini suasananya kan dibalik. Saudara bisa bekerja dari rumah, ada yang ada di lapangan, tidak semuanya harus ada di lapangan, tidak. Silakan berbagi, tidak boleh terlalu banyak yang berada di lapangan. Biayanya dari mana? Nah, biasanya akhirnya pengalihan biaya itu untuk pembelian. Iya kan? Misal, saudara nyiapkan program untuk edukasi cuci tangan dan realisasinya di beberapa tempat. Ya, itu kan ada biaya. Ya kan, pembuatan spot foto misalnya. Lah masa Mbak Rahma nyiapkan sendiri ya jangan. Silakan minta ke teman-temannya, tapi realistis pengeluarannya ini untuk apa. Nah, setiap program Riza misalnya, untuk program Riza itu apa yang dibutuhkan. Misalnya kuota, Bu, ya janganlah kalau kuota itu semuanya pakai kuota. Tapi silakan koordinasi yang dibutuhkan apa. Ini untuk edit ini saya butuh ini. Silakan sampaikan kebutuhannya apa, begitu ya. Hasilnya apa. Setiap program pasti butuh dana. Itu pasti. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kemudian yang lain tidak berkontribusi juga nggak nyumbang ya. Wes saya bingung juga nih. Kenapa saya harus koordinasi sama Rahma dan Monica nih? Ini perannya apa? Nanti saya tanya seperti itu. Dia bagian apa? Oh, dia bantu Riza, Bu. Saya tanya Riza nanti. Riza dia bagian apa? Nah, gitu ya. Detail seperti itu. Silakan ini diperbaiki, Mbak Rahma. Jadi perbaikannya PIC masing-masing siapa, kapan dilaksanakan, kemudian pihak mana yang berperan, misal edukasi hidup sehat
ini siapa yang mau diedukasi? Anak-anak. Misalnya begitu ya. Iya. Anak-anak, masa anak-anak kok ini? Oh, iya, Bu. Anak TK dan anak SD. TK dan SD. Iya, alasannya apa? Kenapa anak TK dan SD? Mungkin kalau mereka kan masih belum tahu gitu bagaimana caranya hidup sehat di tengah pandemi ini. Kan kalau saat ini tuh penting untuk menjaga kebersihan diri. Nah, mungkin kita bisa mengajarkan bagaimana caranya itu kepada anak-anak tuh. Biasanya kan anak-anak masih belum Oke, mengerti bagaimana gitu. oke, nggak apa-apa. Alasan yang lain mungkin karena usia dini itu justru yang lebih rentan selain usia tua gitu ya. Jadi setiap program nanti ada lampirannya, Mbak. Nggak seperti ini, nggak ditayangkan di sini, tapi yang ada itu setiap program nanti buat tulisan sendiri karena berkaitan dengan hasilnya apa, dokumentasinya apa saja, rencananya apa, kapan dilaksanakan. Begitu ya. Nanti setelah setiap program ini sudah dibuat, baru digabung. Boleh waktunya bersamaan, silakan. Yang penting semuanya bekerja untuk programnya masing-masing dulu. Dan Mbak Rahma dan Monica sebagai koordinator saja. Begitu ya, karena kalau misalnya nih program edukasi hidup sehat, nanti kan Mbak Rahma kan bagian menyiapkan audiens. Ini bentuknya tatap muka ini ya? Iya, Bu. Oke, nggak masalah kalau pertanyaannya mereka concern nggak dengan protokol kesehatan di desa, di lingkungannya? Apa, Bu? Concern nggak? Perhatian nggak dengan adanya wabah? Kalau saat ini itu sudah mulai tidak memperhatikan protokol-protokol itu, Bu. Makanya kita perlu Oke, mengedukasi lagi seperti itu. oke. Berarti mereka biasa berkerumun nantinya ya? Iya, sudah biasa bermain bebas semua, Bu, di sini. Oh ya sudah, oke. Berarti nanti misalnya begini, senam ringan. Dia nanti siapa yang menyajikan materi, itulah spesifik. Siapa PIC dan anggotanya di program ini. Bukan, jangan semuanya Mbak Rahma, jangan. Pembagian masker, siapa yang menyediakan masker? Siapa pengadaan dari masker ini, kan begitu ya? Apakah Sabtu 4 Juli itu sudah siap, Mbak? Kemudian penayangan video. Oke, siapa yang bertanggung jawab untuk menyiapkan materi ini? Praktek cara mencuci tangan. Oke, kemudian siapa yang hadir di sini? Maksudnya PIC atau siapa? Begitu ya? Nah, itu spesifik, Mbak. Karena ini kan kegiatannya cuma 4. Jadi harus spesifik. Kemudian harus ada dokumentasi, harus dijelaskan mengapa ini perlu, begitu ya. Itu di lembar sendiri, Mbak. Jadi 2 lembar begitu ya, menjelaskan ini PIC-nya, kapan dilaksanakan, dokumentasinya, begitu ya. Oke. Kemudian program membuat tempat cuci tangan. Tadi ya di musola tadi, membuat tempat cuci tangan. Apa yang membutuhkan hanya musola saat ini di sana? Masjid, musola, terus kemudian sama TPQ seperti itu, Bu. Oh, berarti kan banyak tempat. Di sini nggak dijelaskan nih. Kalau banyak tempat tulis banyak lah. KKN-nya ini sibuk gitu ya. Ini nggak dijelaskan, itu kan dikira satu musola selesai. Wah, ini KKN cepet-cepetan ini. Enggak. Ditulis detail. Lokasinya di mana? Di TPQ ini. Nah, kan banyak akhirnya. Akhirnya kan jadi desa, bukan dusun kan yang diperhatikan. Itu maksud saya. Iya, Bu. Oke, pembuatan spot foto. Siapa iki kira-kira ini? Ayo, seni rupa. Siapa tadi? Oh, harus dipanggil ini. Ayo, pembuatan spot foto. Oh, Riza tadi sudah ya? Ardatullah.
Ardatullah atau Ardatullah ini? Ardatullah mana? Werayu gabung nggak? Arda Aruda, hei. Ayo masuk. Iya, Bu. Video mana? Jangan dikasih kucing ini. Nah, ayo Arda, kamu bagian apa? PIC mana? Di spot foto bisa, Bu, nanti. Ya iyalah, bukan bisa, harus bisa. Iya. Iyalah, ini sebentar. Pelaksanaannya kira-kira Arda? Setelah penerapan itu protokol kesehatan itu nanti langsung dilanjutkan di bagian spot foto itu. Sebelum ini rencananya sudah tahu spot fotonya di mana saja tadi sudah tahu? Sudah, Bu. Di mana? Yang itu di kolam ikan itu. Terus yang nanti ada di bagian di dekat tempat wisata yang candi sama yang di pasar tadi. Oke. Terus? Ya nanti di situ nanti di spot fotonya nanti dibuatkan seperti kapal itu nanti yang atau pemiliknya kan itu nanti bisa digerakkan, nanti bisa digunakan buat pengambilan foto sesuai waktu yang diinginkan pengunjung gitu. Oke, ini malah justru butuh biaya ya. Itu sudah dari pemiliknya sudah menyediakan itu, peralatannya sudah ada. Jadi kita tinggal Rahma sudah ini ya yang memberitahu tadi ya. Oke, sudah konfirmasi berarti. Oke, sip kalau seperti itu. Berarti berapa lokasi tadi jadinya? Pemilik menyediakan sarana untuk berapa lokasi? Pemilik itu hanya satu, Bu, yang di kolam itu saja. Kalau yang di tempat lain itu tidak cuma promosi saja, Bu. Kan saya hanya memilih satu tempat yang menurut saya paling kurang seperti itu kan, Bu, tadi. Dari tempat-tempat itu sebelum kita promosikan kita memilih satu tempat yang paling perlu untuk ditambah spot foto itu tadi, Bu. Pembuatan sampan. Ini nggak hanya spot foto, sampan juga ya? Halo? Untuk dari ini yaitu pembuatan sampan di kolam ikan koi sebagai transportasi mini. Ini juga buat sampan, Arda. Nah, sampannya itu mirip yang seperti di Danau Unesa depan SDS itu, Bu. Kalau Ibu pernah melihat. Jadi itu sangat mudah lah rancangan pembuatannya gitu. Oke. Biasanya itu kayak Arda ini kurang kegiatan deh kalau cuma ini ada ditambahkan lagi Bu, ya. nanti ada tambahan nanti fotonya itu bisa berupa instalasi seni di sana gitu, Bu. Untuk tambahan hiasan daerah di situ untuk Iya kan satu lokasi. Berarti cuma satu lokasi kan ini. Satu lokasi saja kan yang akan di nanti Pi. Iya, Bu. Kenapa? Iya, nanti apa tadi? Sudah selesai belum? Sudah, Bu, tadi. Nanti sudah. Sudah. Iya. Begini, apa ya? Menurut saya kok kurang ya kegiatannya ya. Kurang itu maksudnya kelompok ini itu minim coba kamu cek. Buat sampan, spot foto ya hanya itulah. Kemudian program yang lain itu promosi. Oke, kalau ini soft skill, lebih mudah dikerjakan di rumah. Membuat tempat cuci tangan, ya tidak sulit. Nah, maksud yang bagian spot foto ini mungkin diunggulan, Mas Ardi.
Ya kan, karena tempat wisata Iya. ini yang dituju ini kan tempat wisata. Nah, bayangkan kalau misalnya yang perlu ditambahkan itu apa gitu ya. Ini kan masih spot foto sama buat sampah terus apa? Sudah cek ke lokasi belum, Mas Arda? Iya, sudah lihat dari lokasi. Lah, masa yang dibutuhkan hanya itu? Apa yang sederhana? Nah, ini begini. Ya, ayo. Piye? Arda. Ya, kalau dilihat dari lokasi lagi sih, emang ada satu tempat yaitu kayak seperti parkiran itu Bu, kalau ada pengunjung. Cuman untuk lahan sendiri, kalau dikira-kira itu masih sulit juga. Nah, berarti yang begini, ini kan sebenarnya koordinasinya dengan pemilik nih. Begitu ya. Yang saudara bisa lakukan itu kan saudara kasih ide. Awalnya seperti itu, misal, ini kok, misal saya kok nggak tahu ya kalau lewat Prigen itu ada wisata Candi Wates, saya nggak tahu. Nah, kan berarti apa yang perlu diperkenalkan lah. Tulisan promosi di jalan raya itu banyak nggak? Oh, nggak banyak. Itu sampaikan ke pemilik. Pemilik silakan menyediakan. Nanti saudara yang tinggal apakah menghias atau menambahi apa, memberi informasi apa di tulisan itu, begitu Mas. Ini harus koordinasi dengan pemiliknya. Jadi bukan ide mentah yang dibawa dari rumah idenya kemudian di sana nggak terlihat apapun, ya enggak. Analisis situasinya adalah saudara ke sana itu ngobrol dengan pemiliknya kemudian sampaikan. Misalnya tadi ini kok dari jalan raya masuk ke Prigen kok nggak pernah ada wisata itu ya. Ini Pak dibuat tulisan itu di jalan raya misalnya begitu. Nanti semua bahan-bahannya harapannya dari pemilik. Misalnya ini misal saja nih. Nah, saudara ngasih ide itu pemilik akan menyiapkan, masih senang. Kenapa? Oh, ada yang memikirkan mengenai promosi gitu. Jadi saya minta Arda itu justru malah bukan buat sampan dan spot fotonya yang difokuskan, tapi koordinasi dengan pemilik, survei lokasi, survei tempat, sebenarnya apa sih yang kurang di sana. Nah, itu Mas. Iya. Jadi Arda fokus ke sana itu untuk instrumen datanya, merangkai instrumen itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan, itu sepertinya belum dilakukan. Ya kan? Ya sederhana saja nanti, tapi harus ke sana dulu. Ya nanti koordinasi sama siapa tadi? Siapa Riza? Nah Riza kan sama ini. Sama ya tempat wisatanya. Oh beda ya, kolam ikan koi ya. Nah apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan kan Arda ini kan misalnya sering mengunjungi lokasi wisata. Kok beda ya dengan yang ada di kolam ikan koi ini, kayaknya yang kurang ini. Nah, ide seperti itu sangat dibutuhkan oleh pemilik wisata. Pengusaha baru misalnya begitu. Itu nanti bahan-bahannya silakan diajukan saja ke pemiliknya. Jadi bukan saudara yang nyiapkan juga, ini juga enggak. Itu tambahan dari saya sih. Jadi sekalian all out gitu. Jadi bayangkan kalau KKN-nya itu ya kakaknya di kolam ikan koi untuk Arda sama Riza, maksud saya begitu. Fokus di sana saja, yang lain dipegang oleh yang lain, gitu ya. Iya Bu. Begitu ya. Arda dan Riza silakan cari data di lokasi, bandingkan dengan wisata yang lain apa yang kurang di sana. Nanti diskusinya dengan pemiliknya. Nanti saya tunggu nih, karena saya lihat sebenarnya fokusnya ini adalah pengembangan lokasi wisata. Sebenarnya kalau Candi Wates itu, yang lain mengenai COVID ini tambahan saja. Ya kan 1, 2 ini tambahan, yang utama 3, 4 kalau di Candi Wates. Gitu ya, Mbak Rahma ya. Mbak Rahma dan Mbak Monica. Nanti saya tanya nih, progresnya Riza sama Arda nih. Oke, tanggal 1 Juli pembukaan, nanti Mbak Rahma dan Mbak Monica silakan koordinasi, berikan pilihan pada kepala desa, Pak ini kalau misalnya ada pembukaan, langsung ditawarkan ya. Tawarannya begini Mbak Rahma, ini ada pembukaan apa tidak Pak? Gitu. Lah, kalau UNESA meminta, nah misalnya begini, UNESA meminta enggak sih Pak, meminta tapi daring. Nah, sampaikan gitu.
Meminta tapi daring, Mbak. Karena instruksinya ini UNESA minta daring saja pembukaan dan penutupan. Kalau kepala desa meminta offline bertemu ya Bang, bagaimana lagi kan kita harus menghormati, tapi tawarkan opsinya ini daring, Mbak. Begitu ya, Mbak Rahma ya. Iya, Bu. Nah, nanti koordinatornya ini Mbak Rahma lagi nih kalau pembukaan. Siapa yang diundang? Nah, itu nanti silakan tanyakan ke kepala desa. Bukan Mbak Rahma ngundang sendiri, tapi kepala desa meminta kok. Jadi informal dulu diskusinya, kemudian meminta data ke kepala desa siapa yang diundang, Pak. Kalau misalnya daring siapa yang diundang. Kalau offline siapa yang diundang. Nah, ya nanti kepala desa yang akan mengkoordinasi bawahannya biasanya begitu. Oke, kemudian tanggal 2 persiapan melatih gaya hidup sehat. Apa maksudnya? Pelaksanaan program melatih gaya hidup sehat. Yang tadi program yang pertama. Iya, persiapan sehari saja ya, persiapannya ya. Ini berhari-hari persiapannya sehari. Kemudian tanggal 3 evaluasi dan persiapan program selanjutnya. Nah, program selanjutnya misalnya tadi mengambil data untuk ini. Jadi nggak harus sendiri-sendiri begini, Mbak. Silakan jadwalnya diacak, memang bergantung kebutuhan. Iya, Ya, Bu. kegiatannya Arda sama Riza itu tulis di sini saja. Mengambil data di Candi Wates, gitu ya. Nah, membuat tempat cuci tangan di musola ini. Nah, langsung seperti itu ya. Jadi jangan banyak persiapannya kok kesannya nggak enak nih. Padahal kegiatannya banyak ya. Di musola ini, di TPQ ini pembuatan tempat cuci tangan langsung gitu aja. Kan persiapannya tadi sudah sehari sebelumnya persiapan. Ya kan misalnya begitu ya. Pelaksananya besoknya. Nah, besoknya masih berlanjut. Oke, nanti PIC nih yang tanggung jawab nih. Oke. Proses editing foto, oke. Oke, sudah itu saja sekretarisnya. Loh, sekretarisnya Arda lagi. Arda ini multitasking ya. Seksi acara, seksi humas. Oke, boleh seperti ini tapi mereka juga harus jadi PIC ya. Acara, humas, dekdok, perkap, bendara, sekretaris harus jadi PIC tetap ini. Oke, ada yang ditanyakan? Ayo. Bu, permisi mau tanya, Bu. Monggo, Mbak Reni ya. Ya, jadi kan di jadwal itu KKN kita bulan Juli full dari tanggal 1 sampai 31. Tapi masih ada kabar simpang siur gitu, Bu, kalau maksimalnya 31 hari. Jadi misalkan kita KKN cuman 28 hari itu enggak apa-apa, kayak gitu, Bu. Sebenarnya bagaimana, Bu? Karena tanggal 31 atau akhir Juli ada hari raya. Oh, iya. Hari raya. Iya. Itu dia yang nggak bisa disimpangi. Kalau hari raya, waduh, bubar, KKN ini selesai aja. Nggak apa-apa, makanya maksimalkan saja. Maksimal 28 boleh. Begini, kan kita bicara fakta dan fakta dan persyaratan ya. Faktanya seperti ini, Bu, ada hari raya loh, tapi kan jadwalnya 1 bulan lah. Ini yang kalau kita menyalahi fakta, ini yang nggak mungkin. Jadi apa yang saudara lakukan? Misal penutupan 28, silakan 28. Loh, Bu, tapi kan 29 harus diisi hariannya, laporan hariannya, silakan diisi. Misal diskusi dengan kepala desa berkaitan dengan pengakhiran program apa ya sebutannya ya. Jadi menyerahkan program yang harus ditindaklanjuti, misalnya seperti itu. Dan itu memang saudara lakukan diskusi saja kan. Nanti diwakili Rahma, kan begitu. Iya. Dan ini beberapa. Jadi fleksibel saja, Mbak. Fleksibel. Oh iya. Beberapa kelompok lain itu ada yang mulai di tanggal 6 dan seterusnya gitu, Bu. Berarti boleh juga ya, Bu? Jangan kalau mulainya. Oh, mulainya tetap jangan kalau mulai
Iya, harus tetap tanggal Oh, 1. iya. Begini Mbak, poinnya begini, ini kan harapannya daring ya, full daring. Prakteknya bagaimana? Lah, mahasiswa KKN ada di desa itu, nggak mungkin dia daring juga, karena dia ada di desa. Akhirnya dia yang jalan-jalan, koordinasi, mencari audiens untuk program, kan begitu. Iya, Bu. Tapi permintaan UNESA daring. Apa itu soft skill? Apa itu berikan ide, program desa mana yang belum dilaksanakan itu dilanjutkan, tapi semuanya dengan daring. Siapa yang menindaklanjuti untuk pertemuan secara informal ataupun dengan offline? Mahasiswa yang ada di desa, itu saja. Iya. Nah, kalau daring itu kalau daring itu ngapain mundur juga? Kita ikuti aturan saja tanggal 1 tanggal 1. Nah, nanti akhirnya kan sudah mulai disunat tuh. Harusnya bukan 28 selesai aja, Bu. Ini mau persiapan mau beli kambing misalnya. Nah, terus mau gimana lagi? Ya sudah. Nah, kalau awalnya harus tertib lah. Tanggal 1 semua data harian sudah harus diunggah kan? Saudara sudah harus menulis kan kegiatan harian. Iya, Bu. Seperti itu. Terima kasih, Oke, Bu. sudah Mbak Rani? Ya, ayo yang lain yuk. Oke, sami-sami. Afriza, ini pas ini masak ya? Afriza masak enggak ini? Fahita, Hamzah, Haikal. Ya, monggo, Bilkis. Untuk pengisian logbooknya ini Bu ya, individu semuanya ya. Pengisian logbook di SIM KKN-nya. Iya, seperti yang sebelumnya itu individu. Tapi saya nggak tahu si akad mahasiswa itu bagaimana, saya nggak tahu. Saya tahunya di tempat saya itu memang individu. Oh, gitu. Untuk data-data semuanya yang ngupload itu cuma perwakilan aja ya, Bu? Nah, itu yang saya nggak tahu. Di tempat mahasiswa bagaimana? Soalnya kemarin dengar yang upload cuma perwakilan saja, Bu, yang jadi ketua umum 30 anak itu. Terus, nah, berarti kan ini kan ada 2 desa. Berarti ini proposalnya digabung jadi satu apa bagaimana? Ya enggak lah. Ada quotes begini. Ada quotes begini, satu kelompok itu maksimal 15. Satu kelompok, satu desa, programnya sendiri. Berarti apa? Proposalnya berbeda, karena programnya beda. Nah, ini hanya karena satu itu karena DPL-nya satu. Bukan karena satu kelompok, tidak, nggak ada satu kelompok, programnya beda, nggak mungkin berkelompok. Jadi harus dipisah tadi. Nah, harus berbeda-beda ini, karena programnya beda. Nah, akhirnya dibuat 2 kelompok, satu kelompok dengan yang lain beda programnya. Nah, kemarin itu Bu ada teman yang nanya gitu kan Bu, terus ada beberapa anak yang menjawab gini, oh kalau saya tak jadikan satu, maksudnya dibuat subbab gitu loh Bu, yang satu program desa yang sana, selanjutnya program desa yang satunya gitu Bu. Jadi di-uploadnya jadi satu. Loh, ngapain jadi satu? Janganlah, sendiri-sendiri aja. Tapi saya nggak tahu tampilan mahasiswa bagaimana. Jadi, apakah kalau Mbak Rahma nanti upload kemudian 30 anak langsung tersambung ya, itu ya saya nggak tahu. Karena selama ini memang dipisah, Mbak. Betul, selama ini yang sebelumnya itu dipisah. Jadi langsung muncul 2 kelompok. Lah yang ini munculnya memang satu kelompok. Nah ini yang saya nggak tahu. Yang sekarang ini. Oh iya, Bu. Soalnya katanya cuma yang jadi ketua di SIM KKN saja yang bisa ngupload, Bu. Nah nanti berarti kan lebih mudah. Misalnya ketuanya saya nggak tahu Mbak Nisa apa Mbak Rahma yang bisa. Saya kan nggak tahu. Ini misalnya ditunjuk begitu ya. Tandanya mana ini? Apa saya harus ngasih? Enggak, Iya, tandanya apa? Kalau di SIM KKN itu saya yang itu Bu, yang jadi ketua di 30 anak itu. Oke. Berarti nanti Mbak Bilkis yang unggah gitu ya? Nggih. Nah terus ya nanti saya nggak tahu bentuknya gimana. Kalau memang sih ini muncul itu, tapi begini Mbak, ada dua kelompok Mbak sebenarnya. Kelompok pertama 30 anak, kelompok kedua 1 anak. Mbak Frida ada di grupnya Mbak Farah Nisa itu.
Farah Diani saya Grati itu. Iya. Iya. Nah, apakah begini Mbak Bilkis mewakili 30? Kalau misalnya benar-benar yang upload itu hanya per kelompok. Per kelompok itu per kelompok SIM KKN, bukan per kelompok program, gitu ya. Nanti Mbak Bilkis kebagian upload yang 30 anak yang kelompok ini. Kemudian nanti dari Grati itu mengupload yang 1 anak, Mbak Frida itu, karena beda kabupaten, dia di Bantul. Nah, Frida itu Bantul, sehingga ditulis kelompok sendirian, maksudnya 1 anak, 1 kelompok. Lah, yang kelompoknya Mbak Bilkis ini 30 anak memang. Nah, teknis seperti itu nanti silakan dicoba saja. Mbaknya silakan coba. Ini kalau sudah direvisi sama Mbak Rahma, coba diupload saja proposal. Ditunggu hari ini sebenarnya. Mbak Bilkis upload proposal, nanti kalau muncul di 30 berarti benar yang disampaikan Mbak Bilkis, gitu aja. Oh iya, Bu. Itu ya, nanti saya tunggu ya, kalau sudah silakan diupload. Mbak Rahma kalau sudah silakan ke Mbak Bilkis diupload. Coba nanti dicek, kalau 30 sudah masuk berarti per kelompok memang. Nanti saya beritahu Mbak Frida untuk upload kelompok gratis, gitu aja. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Gitu ya. Oke, makasih Mbak Bilkis infonya. Ya, Yang lain ada lagi kah, Mbak Rahma? Mbak Rahma mau nambahkan kegiatan? Afrisa, Fahita, mana ini? Hamzah, Haikal, Herni, Intan, Nila, Siti Berliana, Vindi, Yuli. Ayo. Ayo, mana yang lain? Sudah cukup? Mbak Rahma cukup? Iya, Bu. Cukup kah? Saya tunggu revisinya ya. Iya. Lah iya, teman-temanmu ini. Teman-temanmu mana ini? Ayo Afrisa, dari mana nih Afrisa? Fahita, ayo. Hamzah, Haikal baru masuk ini, diem aja. Ayo Intan. Kamu ambil PIC mana Intan? Bantu siapa? Itu Bu, saya yang edukasi itu Bu. Edukasi hidup sehat. Edukasi hidup sehat. Dekat situ kah rumahmu? Ya. Dekat? Rumah saya di Gempol. Ya lumayan. Gak apa-apa ya. 20 menitan Ya Bu, wes. dari rumah. Lah sama siapa ini? Kelompokmu siapa nanti? Itu Bu, sama Herni sama Vindi. Nah, Herni, Vindi. Oke, kopi ya, Herni, Vindi. Siapkan semua materinya ya. Ya Bu. Nah, ini waktunya silakan dipilih. Tanggal 2 sampai tanggal 27 silakan dipilih yang mana. Koordinasi dengan program. Di program. Oke, Herni, Intan, sama Vindi. Siap-siap aja siapa lagi Vindi dah Intan. Oke. Oh Vindi. Oke. Mana Vindi videomu Vindi? Video mana? Robot ini enggak robot ya? Herni robot enggak ini Herni? Enggak, Bu. Oh ini enggak robot ya wis. Loh, siapa tahu robot kece ya? Masih loading. Karena ada robot Unesa, kalian pas coba-coba. Vindi, videomu mana Vindi? Ayo. Vindi mana? Nanti koordinasinya silakan melalui single masing. Misalnya Herni, Vindi ini sudah punya. Kita rancang sendiri aja. Hari ini begini, begitu ya. Paling gampang pakai video call WA, WhatsApp. Siap, Bu. Bisa sampai 8 orang. Oke, Vindi loading ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, boleh. Sekarang yang belum muncul nih, Afrisa, Fahita, Hamzah, Haikal baru. Oh, nggak apa-apa, loading, Vindi loading. Oke, Afrisa, iki
masa nggak mari-mari toh Frisa ini? Fahita, Hamzah Haikal. Ayo Hamzah Haikal lagi baru masuk. Bilkis oke. Nila Aida. Ayo tunjukkan videonya nih. Reni sudah tanya tadi. Siti Berliana Yuli, ayo. Sedih iki kelompoknya males-males iki. Tunjukkan videonya dulu. Ya, Bu. Hah? Ayo. Tar. Diambil jilbabnya. Ya. Friza, ayo. Ayo siapa ini? Siti Berliana. Siti Berliana kali PIC mana ini nanti? Yang promosi, Bu. Promosi dan ada. Oke, yang promosi berkaitan dengan wisata itu ditambahi juga ambil data ya, Mbak Siti Berliana. Sama. Siapa tadi? Riza sama Arda, itu kan harus kerjasama tuh. Tapi kan kalau hanya unggah saja gampang, yang susah itu cari data, kemudian edit dan lain-lain begitu ya, itu lebih sulit karena harus koordinasi untuk ngambil data. Itu ya Mbak Siti Berliana. Oke, Afriza mana Afriza? Putri Feb, ayo Afriza, tunjukkan pesonamu. Ya, sinyal ya, iya. Afriza bagian apa za? Wis masak iki berarti ya Afriza. Itu Bu yang wastafel. Oh, no wastafel. Oh, cuci tangan itu buat wastafel loh. Iya, ada program Iya. Bu yang buat wastafel itu di Oke. tempat-tempat umum itu. Masjid sama musola. Program itu kamu buat wastafel. Tempat cuci tangan. Apa Tempat cuci tangan. tempat cuci? Wastafel. Tempat cuci tangan. Oh, salah ya. Beta bangun wastafel. Bukan. Terus tempat cuci tangan. Lah kan harus detail. Tempat cuci tangan. Apa bentuknya? Rencananya apa ini? Kamu PIC ya? Rencananya apa iki yang mau digambarkan? Bu PIC-nya bukan saya, Bu. Saya anggotanya, Bu. Siapa PIC nih? Siapa? Itu Bu di anggota wastafel itu, wastafel. Tempat cuci tangan itu ada Yuli, Fakita. Oke. Yuli dan siapa? Fakita. Fahita. Iya, masih anggotanya. Punya bayangan enggak? Ayo Yuli Fahita. Punya bayangan enggak? Tempat cuci tangan ya apa bentuk nek gak wastafel berarti bentuk piye? Bak dibolongi. Apa beli bak jadi? Kan harus detail karena nanti butuh biaya berapa yang minim dan berdaya guna tinggi. Ayo, muncul Fahita, Afrisa, Yuli. Ayo muncul, tanggung jawab. Iya, Bu. Bentuknya piye? Itu Bu nanti Jadi, rencananya. diskusikan itu Hmm. kemungkinan pakai ember yang terus dibolongi gitu loh Bu, dan ada kemungkinan lagi beli gitu. Iya, kan beli yang sudah jadi, Bu. Nanti dicat biar enggak monoton, Bu. Oke, oke. Nanti dicek ya ada berapa tempat. Kemudian tempatnya di mana itu kan butuh survei lokasi dulu ya. Nanti Ya. beli bak kebesaran, musolanya kecil. Wah, mengganggu jalan masuk. Nah, kan berarti harus
survei dulu, tetap survei, kemudian cari yang lebih murah, yang penting lah itu modalnya hanya air. Saudara nggak buat sendiri hand sanitizer-nya, sabunnya beli ya. Kalau sabun beli ya. Beli Bu. Oke, beli. Bayangan Yuli atau Afrisa berapa tempat yang tadi akhirnya? Tadi kan rencananya di Satu dusun aja. salah di satu dusun. Tapi kan itu tadi jangkauannya kan Minimal kalau 2 dusun. Minimal 2 dusun. Jadi nanti kita suruh lagi Bu. Oke, boleh. Minimal 2 dusun kalau bisa, dan Iya. ini kan mudah ya. Maksudnya kalau keadaan seperti ini mudah ya, jangan sedikit tempatnya lah. 10 Iya. tempat. Ya, pakai yang di rumahmu itu pakai dibakar semua. Bisa-bisa di gudang loh. Serius di gudang atau di dapurmu itu mesti banyak yang nggak dipakai. Tapi bentuknya kan nggak bak seperti itu. Tapi Iya. minimal cek apakah serial rusak atau apa itu dipakai gitu ya. Sekalian bersih-bersih maksudnya. Oke, sudah ya, punya bayangan ya. Oke, wes, Ya, terima sudah. kasih. Siapa sih belum mau coba? Hamzah, Haikal, Nila, Aida belum ya? Nila, wes, Hamzah, Haikal, sama Nila. Edukasi belum ya? Ayo, Hamzah, Haikal, buka robot kece Unesa ya ini ya. Nila, Aida. Tanpa video nggak apa-apa kalau sinyalnya nggak bagus nih. Ayo Nila, ayo pakai. Nah, bagian apa Nila kamu? Promosi, Bu. Yang itu tadi belum, edukasi tadi sudah belum? Sudah, itu ikut mengajar nanti, Bu. Sudah Bu yang edukasi. Edukasi sudah. Iya. Edukasi yang gabungan tadi. Sebentar. Bentar ketutup ini proposalnya. Sebentar. Ya. Oke, Hamzah Haikal susah sinyal. Ya tanpa video aja tapi ngomong Hamzah. Siapa ini? Nila bagian edukasi. Edukasi tadi siapa kelompoknya? Loh, enggak, saya tanya edukasi tadi siapa? Kan Yuli. Intan Cindy. Intan Cindy sama Cindy sama Heri. Oke, kemudian cuci tangan tadi Yuli. Kita sama Yuli Fahri. Oke, berarti tinggal Nila. Kamu spot foto itu sudah belum? Spot foto Mbak? Ya, nanti spot foto. Promosi tadi sudah 2 tuh. Ya, koordinasi ya. Oke, Hamzah, ayo Hamzah. Oh, bagian semuanya nih. Terakhir. Iya, bagian apa? Apa? Bagian apa? Itu wastafel sama kolam, Bu. Kolam. Loh, kok wastafel itu sudah menjadi iklannya tadi. Itu iklannya Yuli tadi. Oh, ya berarti tinggal kolam itu berarti. Oh, ya kalau gitu kolam Afrisa, itu, Bu. iklannya Afrisa, San. Apa? Ya, buat spot foto ya. Iya. Ada dari Riza sama Haikal, oke. Cowok ini tanggung jawab kalau unggulan misalnya nggak bagus. Ini kewirausahaan ini unggulannya nih ya, bukan kemanusiaan. Iya, perlu diingat unggulannya adalah program kewirausahaan. Itu ya, Wes Hamzah. Ya. Oke, Rahma ya. Nah ini apa? Silakan dibahas jadi Rahma supaya nggak merasa sendiri nih. Lah temannya muncul gini Rahma kan seneng. Iyalah. Ya, silakan koordinasi kalian. Tadi ya, virtual WhatsApp itu ada 8 siswa
mahasiswa itu bisa, 8 anggota itu bisa. Ada masalah sinyal, katanya begitu ya kalau WhatsApp video call. Revisinya Mbak Rahma, Mbak Monica, Mbak Bilkis. Kalau sudah silakan diupload Mbak Bilkis untuk satu kelompok 30 mahasiswa. Kemudian revisinya saya juga minta untuk saya baca PIC, perbaikan jadwal, audiens, siapa yang diundang. Kemudian dokumentasi jangan dilupakan, gitu ya. Oke, sudah itu saja. Mbak Rahma? Iya, Bu. Hamzah Haikal sudah? Oh, sudah. Mbak Rahma dan Mbak Rahma Monica sudah? Ya Bu, sudah. Oke, sudah ya. Terima kasih atas kehadirannya pada panel KKN yang kedua. Semoga usaha kita itu selalu diridhoi sehingga semuanya lancar dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.